Di tanah-tanah yang bekas galian, misalnya galian emas misalnya, kan itu menggunakan sianida. Untuk memisahkan itu menggunakan sianida. Secanggih-canggihnya teknologi, kalau manusia nggak makan tetapnya meninggal ya. Iya, betul. Jadi kita harus punya modal dasar pembangunan, yaitu makanan. Itu yang pertama. Karena memang bisa makan itu dari daging dan sebagainya. Karena kita juga ada cara-cara untuk peternak pengemukan sapi dan sebagainya, pakan ikan kita juga ada. Saya juga bikin begitu. Tapi yang pertama tanaman dulu. Tanaman dulu, karena tetap makanan sapi juga tanaman kan ya. Ujungnya tetap ke tanaman semua. Tanaman. Makanan kambing tanaman. Nah, makanan ayam juga sama, semua itu sebenarnya unsur tanaman itu lebih penting, ada bungkil, kedelainya jagung dan sebagainya. Nah, yang penting itu dari tanaman dulu yang paling penting, karena dari tanaman ini kita bisa membuat yang lain gitu. Tapi akarnya itu ini dulu. Makanya kenapa tanah itu harus sehat dulu. Kenapa saya tidak menggunakan kimia? Karena ternyata bahan-bahannya itu mengandung bahan yang bisa merusak tanah. Ya salah satu contoh lah pemakaian amonium nitrat misalnya ya. Amonium nitrat itu sebetulnya itu kan bisa dijadikan bahan peledak. Betul. Makanya kenapa yang namanya pupuk yang menggunakan zat kimia itu yang namanya amonium nitrat itu sering dipakai untuk dijadikan bahan peledak. Makanya ke tanah juga jadi rusak. Tanah itu kalau misalnya sering dipakai tuh Fe-nya jadi tinggi kan, jadi besi semua kan gitu kan. Lihat tuh di tempat-tempat yang dulunya sawah, kita bikin sumur bor, pasti bau besi. Iya, betul. Nah itu, nah kayak semacam begitulah, Fe-nya jadi tinggi, ferumnya tinggi. Di ferumahan yang itu ya. Akhirnya jadi ferumahan. Yang bekas sawah dulu, ferumnya tinggi. Betul. Itu yang harus kita rubah. Tapi pupuk ini dia bisa memakan itu. Jadi mikroba ini ternyata dia juga bisa memakan racun-racun yang ada di kimia itu bisa menetralisir dan bisa lagi meremajakan tanahnya. Makanya di tanah-tanah yang bekas galian, misalnya galian ini apa emas misalnya, kan itu menggunakan sianida. Untuk memisahkan itu menggunakan sianida. Nah itu kan racun. Sianida itu luar biasa, racun yang sangat luar biasa. Nah, ternyata ini bisa menetralisir itu. Ada di satu tempat di daerah Ranca Ekek di sana ya. Di sana kan ada limbah beracun dari pabrik tekstil. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Dan itu dibuang ke sungai. Ke sungai, ya betul. Nah, kita melakukan penelitian dan bikin alatnya. Ternyata pupuk ini juga, mikroba ini juga bisa memakan si racun-racun limbah itu. Dan bisa meremediasi tanahnya. Jadi petani itu, kalau yang dulu selalu gagal panen, menggunakan pupuk kimia itu gagal panen terus. Nah, setelah menggunakan ini, mikroba ini langsung memakan si racun-racunnya itu. Akhirnya lumayan. Hasil panennya juga bagus. Hasil panen itu dari 1 hektar tuh bisa 12 ton. Lumayan lah ya. Nah itu ya ini sudah fakta. Ini sudah kesaksian dari para petaninya itu sendiri gitu lah. Memang betul-betul yang namanya mikroba ini sangat berguna karena inilah penyeimbang. Dan ini saya ajarkan juga caranya, siapapun yang mau belajar silahkan gitu loh. Mangga gitu. Karena ini akan saya bagikan secara gratis. Sok mangga. Yang penting kita bisa sama-sama menjaga alam ini. Kita kerjasama menjaga alam ini. Karena tugas kita memang pemimpin di muka bumi. Kita adalah khalifah fil art, bukan khalifah fil jannah ya. Bukan khalifah fil Indonesia saja. Tapi dunia ini tanggung jawab kita. Planet bumi ini tanggung jawab kita. Karena kita belum bisa ke planet lain. Nah kalau kita sudah bisa ke planet lain, ceritanya lain lagi. Di mana-mana. Ini tuh aplikasinya sudah di mana-mana, seluruh Indonesia sebetulnya. Seluruh Indonesia di Bukit Tinggi, di Riau, di mana-mana lah. Seluruh Indonesia ini sudah teraplikasikan. Dan ini sudah dipakai di mana-mana. Dan ini ilmunya juga gratis, silahkan gitu loh.
kita sama-sama jaga. Ayo kita sama-sama jaga planet ini. Kita akan makan juga sesuatu yang sehat, gitu loh. Betul, hasil dari sini pun dimakan kan lebih sehat. Aman, sehat, dan saya punya hasil itunya, hasil Sukovindonya, hasil tes labnya ada. Nah, jadi semuanya aman. Termasuk, nah nanti dari sana kita mulai kembangkan lagi. Kan nanti pakan-pakan, jadi pakan. Iya, betul. Pakan yang sehat itu seperti apa, bagaimana. Tidak mengandung unsur hormonal yang dibuat-buat begitu ya, yang diada-adakan, yang ditinggi-tinggikan, yang dibesarkan dan sebagainya. Jadi kita makan itu sehat. Betul. Jadi toyib dulu gitu. Betul. Jadi toyib dulu, baik dulu. Nah setelah baik baru halal, kan harusnya begitu ya. Alam yang benar-benar aman. Karena untuk pengelolaannya tuh harus kembali lagi pada alam yang benar-benar sudah tersedia. Ini sudah disediakan. Ya, sudah disediakan. Iya. Kenapa tidak dimanfaatkan? Nah, malah hal-hal yang justru merusak ini yang dimunculkan gitu. Mari kita kembali lagi. Betul. Ajakannya. Ayo kita kembali lagi. Pakai yang sunatullahnya, yang sudah memang betul-betul law of nature-nya gitu. Law of nature. Law of nature, atau misal aturan yang benar-benar yang penyeimbang ini itu. Jadi jangan sampai kita menggunakan sesuatu yang justru merusak. Dan kita jangan membuat sesuatu yang tidak baiklah buat badan kita. Karena selama ini kan kita diajar ya, bukan dididik. Betul. Diajarkan hanya untuk mengikuti referensi dan katanya. Bahkan salah kalau misalnya kita menemukan sendiri itu. Dianggapnya begitu kan di dunia pengajaran itu begitu. Ini referensinya dari mana? Ini menurut siapa? Siapa ahlinya dan sebagainya? Nanti dulu. Apakah kita tidak bisa menjadi ahli? Bisa loh. Betul. Nah, inilah dunia pendidikan seharusnya. Mendidik dengan contoh dan kasih sayang. Karena sekali lagi, pendidikan adalah dengan contoh dan kasih sayang. Pengajaran adalah dan doktrin dan ketetapan. Nah, inilah yang mau kita rubah. Betul. Karena manusia masing-masing punya tugas masing-masing di planet bumi ini. Dan tugasnya adalah khas dan semua saling melengkapi, bukan bersaing. Nah, persaingan ini yang bikin kita menjadi perang. Persaingan inilah yang membuat kita saling bermusuh-musuhan. Persaingan inilah yang membuat kita menjadi tidak pernah maju. Akhirnya yang muncul adalah kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya. Iya, betul. Dan yang paling parah lagi sekarang, sudah mengatasnamakan sesuatu yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Ini sudah mengatasnamakan ini, mengatasnamakan itu. Nah, ini yang berbahaya. Betul. Nah, inilah yang akan kita kembalikan lagi pada keseimbangannya sebagai circle of life, sebagai sesuatu yang akan memakmurkan planet bumi, dan kita akan saling memakmurkan. Saling memakmurkan. Saling memakmurkan. Kuncinya turunkan ego, maklumi orang lain. Betul. Dan maklumi makhluk lain. Gitu. Betul.